Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Project Based Learning FK UMSU Angkatan 2021 kelas B akan mengulas suatu film yang di dalamnya terdapat suatu isu atau permasalahan bioetik. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengulas suatu film yang berjudul dengan Rapid Test, yang dimana film ini merupakan terbitan tahun 2018 yang disutradarai oleh Jeffrey Nachmanoff. Namun sebelum masuk ke dalam inti video, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Patrialis Budi Permana. Saya merupakan saya selaku ketua dari kelompok 10 Project Based Learning FK UMSU Angkatan 2021 kelas B. Perkenalkan, saya Zasti Mewa Ayu Adayatami dengan NPM 2108260252 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf Rifatha dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Cip Sulersina dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Andra Putri Ananta Simbolon dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Sela Amanda dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Dinda Indriani dengan NPM 2108260266. Saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Akbar Ridwan dengan PM 2108260253 dari kelompok 10. Film Replicas ini diawali dengan menceritakan tentang William Foster dan juga Edward Wilton. Kedua ilmuwan biomedis ini bekerja di Bionine Corporation Puerto Rico. Nah, jadi kedua ilmuwan ini sedang melakukan proses pemindahan peta pikiran ke dalam tubuh buatan atau cloning. Jadi si William sama si Edward ini, mereka ini memiliki tugas yang berbeda, yang dimana si William bertugas untuk memindahkan isi pikiran atau peta pikiran, dan si Edward bertugas untuk membuat tubuh buatan. Nah, pada proses ini diawali dengan pemindahan memori orang yang sudah meninggal ke dalam robot. Proses pemindahan ke dalam robot ini sudah banyak dilakukan. Percobaannya sudah sekitar 345 kali percobaan, namun selalu gagal. Oleh karena itu, atasan mereka, si Jonas, mengancam untuk menutup penelitian tersebut. Pada suatu ketika, William pergi berlibur bersama istri dan ketiga anaknya. Istrinya yang bernama Mona dan ketiga anaknya, Sophia, Matt, dan juga Zoe. Nah, naasnya saat sedang di dalam perjalanan, terjadilah kecelakaan, yang dimana kecelakaan tersebut menewaskan seluruh anggota keluarganya. Hanya tersisa si William yang hidup. Dikarenakan si William kehilangan anggota keluarganya secara bersamaan, dia sangat amat terpukul. Oleh sebab itu, si William ini bertekad untuk membuat cloning dari tubuh anggota keluarganya. Dan kemudian si William ini membujuk si Edward untuk membantu proses pengkloningan tersebut. Maka terpujuklah si Edward, lalu si William juga mendesak Edward untuk mengambil peralatan kloningan dari perusahaan tempat mereka bekerja, si perusahaan Bionine tadi. Namun tersisa 3 kapsul sebagai wadah pengkloningan. Jadi si William hanya boleh memilih 3 anggota keluarganya. Harus ada 1 anggota keluarganya yang dikorbankan. Dan dengan berat hati si William mengorbankan putri bungsunya, si Zoe, untuk tidak dibuat pengkloningan tubuh. Nah, jadi si William sama si Edward ini hanya membutuhkan waktu 17 hari untuk proses pembuatan tersebut. Dikarenakan jika lebih dari kondisi tersebut, kondisi anggota keluarga William ini tidak baik, atau kondisi itu kondisi buruk, akan mengalami penuaan dengan sangat cepat. Nah, dalam waktu 17 hari ini, si William ini berusaha keras untuk menghapus seluruh memori mengenai putri bungsu mereka, si Zoe. Jadi si William ini menghapus seluruh memori tentang Zoe dari 3 anggota keluarganya. Dan proyek mereka ini hanya mereka berdua yang mengetahui, dan proyek ini dirahasiakan dari umum, terutama dari perusahaannya,
karena mereka yang si Edward yang mengambil alat tadi, mereka itu tanpa izin, dengan kata lain mencuri. Nah, tanpa mereka kesadari, hal tersebut itu akan menimbulkan dampak yang amat panjang untuk masa depan. Secara teknis, cloning berarti meniru. Teknik ini bermaksud membentuk organ hidup buatan yang mirip dengan organ aslinya. Caranya dengan mengambil inti sel dari sel tubuh ke sel telur. Begitulah yang terjadi dalam cloning makhluk hidup lengkap pertama di dunia yang dilakukan oleh para peneliti pada Roslin Institute, Edinburgh, Scotland pada tahun 1996. Mereka berhasil mengkloning domba yang kemudian diberi nama Dolly. Dalam bahasa Inggris, istilah cloning yang berasal dari kata cloning diartikan sebagai suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses yang aseksual. Atau dalam perkataan lain, cloning berarti penggandaan atau fotokopi dari suatu makhluk dengan cara non-seksual. Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa bayi klon dibuat dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya, kemudian digabungkan dengan sel donor yang merupakan sel dewasa dari suatu organ tubuh. Hasil gabungan tersebut kemudian ditanamkan ke dalam rahim dan dibiarkan berkembang dalam rahim sampai lahir. Secara teoritis, prosedur dan mekanisme cloning terhadap makhluk hidup sedikitnya harus melalui keempat tahap yang diurutkan secara sistematis, yakni yang pertama adalah isolasi fragmen DNA, kedua penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor, yang ketiga transformasi, dan yang keempat adalah seleksi hasil cloning. Dimana di sini dalam film Replicast ini saya ada beberapa aspek yang dilanggar dalam film tersebut, yang dimana ada dua aspek. Yang pertama, non-maleficent, dimana pada part yang membuat koloni dan juga part saat penghilangan pelacak atau GPS pada ibu, anak, dan dari si peneliti, dari si ilmuwan itu juga melanggar pada non-maleficent, karena dimana pada saat proses koloni itu memiliki faktor risiko yang banyak, dimana efek samping dari koloni itu banyak, dimana keberhasilannya itu rendah, ataupun jika berhasil nanti bisa jadi dari koloninya itu mengandung kecacatan, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman dari ilmuwan William, yaitu Edward, yang dimana menjelaskan sebelumnya dia melakukan koloni pada hewan itu mendapatkan kegagalan dalam proses koloninya, seperti pada hewan itu kecacatan pada otak, kecacatan pada fisik, ataupun lain sebagainya. Maka dari itu berpraktek pada melawan aspek pada non-maleficent. Dan yang kedua yaitu melanggar pada aspek otonomi, dimana pada percobaan pemindahan pikiran dari sampel orang yang telah mati untuk dipindahkan ke robot itu melanggar. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa si sampel ini atau si donor yang ingin dipindahkan pikirannya atau ingatannya kepada si robot belum tentu dia yang menginginkannya, karena kebanyakan dari yang diambil untuk donor itu adalah seorang tentara yang gugur dalam peperangan. Jadi kita tidak tahu dia menyetujui atau tidak, dimana dia otonomi ini itu membahas tentang kesejahteraan dia untuk tubuh dia sendiri, dan begitulah. Di antara yang kontra dapat dilihat misalnya sebagian institusi besar agama seperti Vatikan dan Al-Azhar menyoroti permasalahan ini dengan sensitif, bahkan cenderung reaksioner. Teknologi cloning menunjukkan kurangnya penghormatan manusia terhadap makhluk hidup atau respect for autonomy. Manusia diciptakan dari citra Tuhan dan cloning hendak mengotori hal tersebut. Tanggapan senada juga diungkapkan dari beberapa muslim di Amerika. Mereka mengatakan bahwa teknologi cloning hanya akan menurunkan institusi perkawinan. Sedangkan Pusat Fikih Islam mengadakan sidang di Saudi Arabia menetapkan keharaman cloning reproduksi manusia dengan cara apapun. Pusat ini juga mengharamkan semua hal yang melibatkan pihak ketiga dalam hubungan perkawinan, baik keterlibatan rahim saja atau keterlibatan sperma, ovum, atau sel pada bagian tubuh untuk digunakan proses cloning. Namun demikian, tidak semua tokoh agama dan etika mengharamkan atau melarang cloning. Di antara mereka ada yang bersifat moderat dengan cara
Dengan cara mencermati lebih dulu jenis dan proses kerja yang ada pada cloning, mereka yang pro berpendapat lebih pada tujuan daripada cloning yang dibolehkan seperti pencegahan penyakit, mempertahankan kesehatan. Selain alasan kesehatan lainnya adalah cloning bukan berarti manusia ikut campur terhadap ciptaan Tuhan. Ilmuwan tetap manusia dan ciptaan Tuhan. Permasalahan yang digambarkan dalam cloning lebih kepada bagaimana manusia tetap menjaga sikap manusiawi terhadap seluruh pencapaian teknologi. Inilah mungkin yang mendorong kaum moralitas dan agamawan bersikap curiga terhadap teknologi cloning. Lebih dari itu, mayoritas manusia yang ada di dunia ini sering dikenalkan oleh kenikmatan duniawi sehingga keberadaan cloning diyakini lebih banyak memperburuk wajah dunia daripada mempercantiknya. Pada intinya, cloning ini sangat berkaitan terhadap permasalahan bioetika, terutama pada respect for autonomy. Teknologi kedokteran tak disangka lagi melaju pesat hingga para pasien yang semula tanpa harapan kini dapat ditolong dengan sangat memuaskan. Tidak ketinggalan, teknologi transplantasi pun makin berkembang sehingga penderita penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain dapat bernafas lega. Masalah baru muncul karena pasokan dan peminatnya sungguh tidak seimbang, sehingga teknologi cloning dikira dapat menjawab permasalahan itu, namun muncul pula problem moral atau etis setelahnya. Pada masa sekarang ini, tanggung jawab keilmuan kepada masyarakat cenderung mengabaikan tanggung jawab etis. Harus diakui bahwa perkembangan ilmu dan teknologi telah banyak menyumbang kemajuan peradaban manusia. Pencapaian teknologi cloning terhadap manusia merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dalam sejarah ilmu pengetahuan. Namun pada faktanya, cloning pada manusia agaknya lebih banyak memiliki implikasi agama dan etika daripada teknologi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh agama dan kaum moralis yang membuktikan bahwa cloning tidak berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ia juga bersentuhan dengan masyarakat, budaya, dan juga agama. Dalam respon keberadaan cloning pada manusia, para tokoh agama dan etika di beberapa belahan dunia memiliki pendapat-pendapat baik dari yang kontra, yaitu misalnya seperti menentang temuan cloning secara mutlak maupun dengan syarat, maupun yang pro, yaitu dengan cara memilah dan menyeleksi jenis dan proses kerja cloning sebagai temuan besar dan anugerah Tuhan bagi manusia. Nah, dari film ini kita dapat ambil pesan dan moral yang kuat akan pentingnya bertanya pendapat seseorang dan mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan dan tindakan yang kita lakukan sebagai manusia. Bahkan ketika kita berhadapan dengan tantangan yang terbesar sekalipun dalam hidup kita, seperti kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi. Dari film ini dapat diambil pesan dan moral yang kuat akan pentingnya berpikir dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang akan kita lakukan sebagai manusia. Dan kita harus ikhlas atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT atas kehilangan apa yang kita punya. Dan kita juga tidak boleh melampaui batas dari Allah SWT. Nah, hakikatnya seorang manusia itu tidak dapat mampu menghidupkan seseorang yang telah mati, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 73. Faqul adribuhu biba'diha, yang artinya pukullah mayat itu dengan sebagian badan dari sapi betina itu. Ayat ini adalah ayat yang bersinggungan pada zaman Nabi Isa SAW atas wafatnya seorang manusia, yang dimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk menghidupkan kembali seseorang tersebut. Nah, dengan keyakinan ini maka akan dipastikan bahwa kematian akan mengungkapkan segala yang kita lakukan di dunia. Seperti mayat yang dihidupkan mengungkapkan siapa pembunuhnya, dan dalam alam kematian itulah manusia tidak akan mampu mengelak apa yang dilakukan di depan Allah SWT. Langkah ke depannya tentang cloning. Menurut pandangan Islam, teologi Islam merupakan pada umumnya dibekali tabiat dan kodrat untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan cloning, manusia tabiat dan kodrat manusia itu tidak berfungsi lagi dengan baik. Nah, manusia cloning telah direkayasa sedemikian rupa hanya untuk dapat berbuat baik ataupun berbuat buruk sesuai dengan keinginan sang kreator. Nah, perbuatan itu merubah makhluk hidup ciptaan Allah, merupakan sang perubahan yang ditentang oleh Allah, yang sudah dijelaskan di ayat An-Nisa ayat 119. Nah, yang kedua yaitu menurut etik. Pada menurut etik, cloning ini tidak beragam manusia telah hilang. Maka secara etis, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu akan menjadi rusak. Karena apa? Karena orang lain itu dia itu dianggap
sebagai cerminan diri sendiri. Cloning dapat menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dari diri manusia. Komersialisasinya ini, yaitu dalam teknologi cloning, dapat juga berpengaruh pada turunnya harkat dan martabat perempuan ataupun orang tersebut. Nah, turunnya tersebut, cloning dapat menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap psikolog manusia cloning. Dominasinya ini dilakukan untuk pihak manapun terhadap hidup orang lain, jelas bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Nah, selanjutnya yaitu menurut hukum. Menurut hukum ini, yaitu cloning secara eksplisit tidak diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, dikarenakan cloning ini sama dengan halnya itu propreksi tanpa melakukan proses seksual ataupun hanya menggunakan kehamilan yang tidak alamiah. Nah, ini sudah dijelaskan di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 127 ayat 1 yang dijelaskan bahwa upaya kehamilan di luar secara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dalam ketentuan, yakni hasil pembuahan sperma dan ovum dari seorang suami dan istri. Nah, jika ditanamnya tidak melakukan dari sperma suami itu tersebut, maka itu tidak diperbolehkan menurut pandangan hukum. Demikianlah video ulasan yang kami buat pada tugas bioetik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan ini saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.